Selamat malam, salam hebat luar biasa, salam 100 juta. Ya, semoga salam ini jadi salam yang masuk ke dalam pikiran kita jadi orang yang terus hebat dan luar biasa, walaupun mungkin pada kenyataannya belum, tapi kita percaya kita akan jadi orang yang hebat dan luar biasa, dan kita akan menerima 100 juta per bulan. Ya, sebelum saya lanjutin, silahkan yang sudah join bisa komen absen dari kota mana dan suara saya tentunya jelas ya. Oke, saya lihat sudah ada beberapa di sini. Ada Mbak Bayan dari Wonosobo, ada Mbak Tina dari Taiwan. Mantap nih, Hauma. Oke, ada Mbak Linda Nur Alisa, juga ada Bu Lili dari Kalimantan, Bu Yulan Sidoarjo, Bu Sugiyarti Wonosobo. Oke, salam 100 juta, sip gitu ya. Jadi kita ucapkan aja salam 100 juta, salam 100 juta, dan itu kita tahu ucapan adalah doa ya. Bu Novi udah hadir juga dari Purwokerto, mantap. Oke, saya akan mulai ya karena nggak kebiasaan telat. Nah, jadi tiga kata ajaib yang mungkin akan jadi hal yang eh, dasar ya, karena saya udah bikin satu orek-orekan untuk sebulan ini, apalagi ini akhir tahun gitu. Tadi bagi yang ikut PO, Pak Brian sudah sampaikan dengan sangat luar biasa, ini bulan terakhir. Nah, kita lihat sebentar, setahun ini 2020, banyak nggak perubahan yang didapat? Itu banyak nggak hal yang luar biasa signifikan yang kita terima gitu, atau malah justru gara-gara pandemi kocar kacir tambahan, udah nggak ada pandemi biasa-biasa aja, ada pandemi tambah kocar kacir. Nah, kita harus lihat ada 1 bulan yang kita bisa pakai sebagai kesempatan untuk jadi daya ungkit untuk mengakhiri tahun 2020 yang kita rencanakan 2019, 2018, 2017 yang lalu agar jadi tahun yang luar biasa. Nah, makanya setiap hari saya akan usahakan, setiap hari ini ya, saya sudah catat di buku, terutama karena saya lihat banyak teman-teman yang baru. Jadi hari pertama kemarin saya dasari dengan 5 poin untuk kita tahu KK ini apaan, kita ngapain di KK, dan apa yang harus kita lakukan bersama dengan KK Indonesia. Ya, saya udah rekam dalam video YouTube juga. Nanti Anda tinggal lihat di YouTube-nya di Mas Dani Listianto. Anda bisa tonton ucapan selamat datang sebetulnya, tapi itu mengandung poin 5 hal yang Anda perlu perhatikan sebagai orang yang mumpung masih baru. Nah, hari ini hari kedua, kalau kalender KK ya, hari kedua itu saya akan share juga, mungkin masih bagi Anda yang baru gitu. Tapi bagi Anda yang lama, saya pikir ini cukup relevan teman-teman gitu. Makanya jangan sampai Anda shock, jangan sampai Anda kaget kalau ternyata kita sebetulnya sudah mendapatkan satu keajaiban gitu, dan kita kadang nggak sadar. Oke, bagi Anda yang baru, ini semoga betul-betul jadi satu pencerahan dan Anda mantepin aja. Kalau kemarin sudah lihat videonya tentang 5 poin dan Anda akhiri dengan silahkan Anda pilih di KK ini, mau sehat aja boleh, mau tambah sukses, tambah kaya juga disediakan cara untuk mendapatkan kekayaannya, mau tambah bahagia dengan membantu lebih banyak orang juga, itu yang jadi tujuannya kita gitu. Karena dengan mensukseskan orang lain, maka kita akan jauh lebih sukses ya. Nah, itu yang kemarin itu. Makanya setelah Anda tentukan pilihannya dan Anda masuk di hari kedua ini, saya berharap pencerahan ini akan lebih memantapkan untuk Anda benar-benar mengikuti, jalani dan menghidupi KK ini dengan luar biasa ya. Nah, kata ajaib itu mungkin udah ada yang meraba-raba nih. Apa ya kata ajaib itu yang didapat di KK, dan mungkin nggak sering diomongkan gitu, mungkin nggak selalu digembar-gemborkan gitu, tetapi sudah otomatis kita terima. Penasaran ya? Kata itu, 3 kata itu adalah, Anda boleh chat, Anda boleh komen. 3 kata itu adalah bisnis, network, marketing. Wah, kalau itu mah biasa Pak, tak pikir kata apa gitu loh. Ternyata kok bisnis, network, marketing. Tapi teman-teman, saya merasa ini satu hal yang perlu saya buka sedikit di Anda, karena pada dasarnya saya merasakan
gitu. Entah dengan Anda, tapi semoga setelah Anda tonton video ini mungkin 20 menit aja, Anda bisa ngerti kalau Anda ini mendapat satu keajaiban kalau boleh saya ngomong. Kita mendapat satu berkah, kita mendapat sesuatu yang tidak disangka-sangka. Oke, kata pertama, kata bisnis. Bagi Anda yang memang dari kecil sudah merencanakan untuk memiliki sebuah bisnis, mungkin ini adalah sebuah bisnis yang biasa atau bukan bisnis yang biasa, tapi sebuah hal yang biasa gitu. Kalau Anda sudah merencanakan sejak kecil, saya memang cita-citanya jadi pengusaha, saya memang pengen jadi seorang yang memiliki bisnis, maka itu mungkin adalah hal biasa. Tapi bagi Anda yang coba ya, nggak pernah kepikir untuk memiliki sebuah usaha, bahkan mungkin jauh di angan-angan Anda, bahkan karena Anda merasa bisnis itu butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu banyak sekali, dan Anda merasa tidak bisa untuk melakukannya, maka ketika Anda dan saya berada di bisnis ini, berada di bisnis network marketing ini, maka kata pertama itu, bisnis, itu jadi satu kata yang ajaib. Kenapa ajaib? Anda sudah memiliki sebuah bisnis yang mungkin oleh kebanyakan orang diidam-idamkan. Dan bahkan mungkin Anda sendiri nggak nyangka kalau saya sekarang ini jadi seorang pebisnis, saya sekarang ini jadi seorang pengusaha. Saya pribadi nih teman-teman, terus terang aja, saya dari desa, dari kota kecil, sekolah nggak tinggi, nggak bisa bayar kuliah, jadi saya nggak sekolah tinggi, dan saya juga nggak ada pendidikan tentang jadi seorang pengusaha gitu. Orang tua saya, ibu juga lulusan SR, sekolah rakyat. Ayah saya seorang pegawai negeri sipil, tapi nggak pernah ngarahin saya untuk jadi pegawai negeri sipil gitu. Dan saya nggak ada kepikiran untuk jadi punya banyak hal dengan menjadi seorang pengusaha gitu. Saya lihat teman-teman saya yang pengusaha juga, wah bagus gitu aja gitu, tapi saya nggak ada arah ke sana gitu. Saya cuma pengen ya jadi orang sukses gitu. Tapi setelah saya makin ngerti bahwa untuk jadi orang sukses, bahwa untuk jadi orang yang jauh lebih kaya, bahwa untuk jadi orang yang bisa lebih punya banyak hal, maka jalan satu-satunya harus jadi pengusaha. Dan itu seperti yang dikatakan oleh pakar-pakar ekonomi dunia, pakar-pakar keuangan dunia, ahli-ahli dunia, investor, dan orang-orang kaya di dunia. Kita lihat rata-rata adalah pemilik bisnis. Dan selamat teman-teman, selamat sekali lagi, keajaiban ini sudah kita terima. Anda dan saya adalah seorang pengusaha. Anda dan saya adalah seorang pebisnis. Bagi Anda yang wanita, itu Anda disebut macan sadis, ya, atau mama cantik sadar bisnis gitu. Bagi Anda bapak-bapak, Anda disebut banteng sadis gitu ya. Bapak ganteng sadar bisnis gitu. Nah, ini saya pikir ya, nggak nyangka ya. Beneran nggak nyangka. Kita sudah jadi seorang pengusaha, seorang pebisnis, yang bisnis kita adalah bisnis resmi, legal, diakui gitu. Karena kita dilindungi oleh oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan kita adalah seorang yang membayar pajak, dan kita adalah orang yang bisnisnya sorot oleh pemerintah. Bahkan terakhir kalau Anda sudah lihat beberapa gambarnya ya, Menteri Perdagangan mengatakan industri direct selling dan network marketing adalah salah satu industri yang di masa pandemi ini bukan sekedar naik, bukan sekedar meningkat omsetnya, tetapi juga membantu perekonomian negara. Oke, nah jadi Anda harus bangga banget, Anda harus bersyukur banget. Anda harus merasa terhormat mungkin. Anda harus merasa, ini satu keberuntungan, ini sebuah keajaiban ketika Anda dan saya memiliki sebuah bisnis. Ya, tidak cukup sampai di sana teman-teman. Bisnis yang kita jalani, yang kalau kita ngomong Anda nggak harus jual kebun, nggak harus jual sapi, nggak harus jual sawah, nggak harus jual motor, mobil, nggak harus gadekan perhiasan Anda untuk bisa join atau menjalankan bisnis GG. Ya, dan saya rasa bisnis ini salah satu kekuatannya adalah modal yang cukup kecil, tapi potensi penghasilannya sangat-sangat luar biasa.
Ya, ini kata pertama. Yuk kita bersyukur dengan apa yang sudah kita terima, satu keajaiban yang kita terima. Orang lain mungkin melihat itu sebagai hal biasa, hal yang dicari gitu. Tapi coba saya ingetin aja ya. Banyak orang-orang itu di luaran lagi cari kerjaan, lagi ngelamar ke sana sini gitu, lagi nyodorin surat ijazah untuk dapat pekerjaan. Dan ketika mereka dapat pekerjaan, mereka merasa aduh beruntung sekali, bersyukur sekali saya bisa bekerja. Terima kasih saya diterima lamarannya gitu. Itu seorang yang bekerja untuk orang lain, bersyukurnya begitu luar biasa. Apalagi Anda dan saya memiliki sebuah bisnis, memiliki sebuah usaha yang mungkin nantinya kita bisa membantu lebih banyak orang dengan usaha kita. Yuk syukuri bersama keajaiban yang sudah kita terima ini. Ya, jadi ini respon kita terhadap bisnis ini akan menentukan seberapa bangganya kita. Makanya teman-teman, Anda sudah nggak usah perlu malu lagi kalau Anda ditanyai usahanya apa, Mbak Cici? Usahanya apa, Bu Diah? Mbak Linda sekarang usahanya apa gitu. Terus Bu Anita sekarang usahanya apa? Bilang aja, saya sekarang pengusaha, saya pebisnis, saya adalah pelaku network marketing gitu. Saya punya usaha dagang, saya punya produk yang saya jual, saya adalah wirausaha. Jadi harus bangga, teman-teman harus bangga karena ini keajaiban, ini keberkahan, ini keuntungan, ini sebuah kesempatan yang tidak banyak orang mau menerimanya. Oke, dan ini saya pikir penting. Kata pertama, bisnis. Oke, ajaib ya. Kita kadang nggak kepikir gitu, tiba-tiba kita sadar. Bagi Anda yang baru, semoga Anda jadi makin mantap untuk jalanin Keke dengan serius. Bagi Anda yang cukup lama gitu bersama dengan Keke Indonesia, maka saya harap Anda jangan lupa kalau Anda adalah punya keajaiban yang bisa ditularkan ke yang lainnya. Oke ya, kata pertama nih. Kata kedua, network. Itu saya masih harus bandingkan, sejajarkan, bikin apa ini, kalau ngomong head to head gitu ya, dengan yang lain gitu. Karena kita kadang-kadang merasa network ya biasa aja Pak gitu. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya share bacaan selembar dan itu konteksnya adalah kekuatan jaringan network gitu. Ingat ya, orang-orang biasa mencari pekerjaan, orang-orang super kaya itu membangun jaringan. Nah, saya cuplik sedikit apa yang dikatakan oleh Om Robert T. Kiyosaki ya. Dia bilang Thomas Alva Edison itu bukan sekedar penemu bola lampu, tapi dia adalah pebisnis yang luar biasa gitu. Makanya dia bisa dirikan GE, General Electric. Itu kenapa? Karena dia tahu lampu ini ya hanya lampu aja, menerangi rumahnya dia, yang dia temukan untuk menerangi rumahnya dia. Tapi ketika dia tahu jaringan yang bisa dihubungkan dengan lampu ini ke seluruh dunia, dipasang tiang, kabel, tower, sub untuk pemasangan berikutnya di tiap-tiap distrik, tiap-tiap kota, maka ini jadi satu jaringan yang luas. Dan satu lampu ini yang akhirnya dibuat jaringan dan mendunia, maka itu jadi satu bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi Pak Robert T. Kiyosaki bilang Thomas Alva Edison ini bukan sekedar penemu, tapi dia adalah pebisnis dengan pemahaman yang luar biasa tentang jaringan. Anda lihat Mark Zuckerberg, yaitu teman kita yang sering kita temui di Facebook dan kita juga pakai aplikasinya. Dia bisa sangat kaya, dia bisa sangat luar biasa kaya, itu karena dia punya jaringan Facebook yang sangat besar. Anda bisa paham nggak? Kalau kita bisa bekerja dengan basis jaringan, itu luar biasa banget. Gitu. Kalau Anda tahu ikut 7 hari mentoring, maka di sana ada YKK, YMLM. Kenapa kok network marketing ya? Jadi kalau kita bicara soal network atau jaringan, itu kita tahu barang siapa saja yang punya jaringan yang lebih besar, maka dia bisa punya kesempatan yang jauh lebih besar. Simple, contoh aja, saya dan Anda punya Facebook, Anda punya teman 100, saya punya teman 500, lalu si
X punya temen 1000 gitu. Nah, kalau dibandingin 500, 1000 dan 100 gitu. Sama-sama upload satu produk, dilihat 100 orang, dilihat 500 orang dengan 1000 orang, beda enggak? Beda. Pasti akan lebih berpotensi untuk dapat penghasilan besar yang 1000. Jadi siapa punya jaringan paling besar, dia akan jadi orang yang lebih punya potensi untuk sukses jauh lebih gede. Dan ini sudah terbukti teman-teman. Anda punya 5 orang dengan punya 10 orang beda. Anda punya 10 pembeli dengan punya 30 pembeli beda. Anda punya 100 distributor dengan punya 1000 distributor sangat berbeda. Ya, kenapa Pak Hendra bisa begitu luar biasa? 300.000 lebih distributor di bawah kepemimpinan Pak Hendra Limantara. Artinya jaringan makin gede, jaringan makin kuat, jaringan makin menyebar kemana-mana, maka itu luar biasa. Dan bisnis network, bisnis KK Indonesia yang Anda dan saya terima sebagai keajaiban ini, tanpa kita sadar, kita berada di bisnis yang berpotensi membawa kita kepada penghasilan pada perkembangan bisnis yang sangat luar biasa seperti Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Thomas Alva Edison. Dan itu semuanya bisa kita dapatkan kalau kita makin paham bahwa keajaiban ini kita bisa kembangin dengan cara mengembangkan jaringan yang lebih luas. Anda punya satu kota yang Anda kuasai, luar biasa. Anda kembangin jaringan ke kota berikutnya, jauh lebih luar biasa. Dan itu network teman-teman, yang kita tahu orang-orang di luaran yang lagi cari kerja, yang lagi bangun usaha sendirian, self-employee, buka toko kecil, buka penjilitan, buka laundry kecil-kecilan sendirian, apalagi yang ini makanan ya, nasi goreng sendirian, itu kalau dia nggak capek gitu ya, masih bisa kerjakan, oke lah. Tapi kalau dia udah mulai capek gitu, nggak ada yang gantiin, itu berarti bisnisnya, usahanya ambruk. Nah, kita tahu McDonald tidak bisa ambruk, Telkomsel nggak bisa ambruk, KFC juga nggak bisa ambruk, Starbucks, Excelso, dan semua merek yang Anda bisa sebut yang berkonsep jaringan, yang berkonsep jejaring, network, maka mereka akan makin kuat. Dan siapa sangka teman-teman, Anda dan saya berada di bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis network. Oke? Jadi ketik yuk kayak Mbak Dian, saya bangga memiliki bisnis KK Indonesia. Silakan diketik dulu. Saya bangga memiliki bisnis KK Indonesia. Ini keajaiban teman-teman. Kalau boleh saya bilang benar-benar keajaiban. Karena kalau nanti kita sampai di tahap 100 juta per bulan, coba Anda pikir ulang, gimana caranya, kerja di mana, Anda ikut perusahaan apa, ikut bos yang kayak apa, bisa digaji 100 juta per bulan. Kalaupun iya, mungkin waktu yang Anda berikan kepada bos perusahaan tersebut akan sangat besar. Tapi kita tahu, kita akan mendapatkan uang yang sangat besar, tapi juga sekaligus waktu yang sangat luar biasa. Oke, dan ini penting sekali untuk kita bisa paham, karena kalau Anda makin paham, makin yakin, makin ngerti, maka Anda tidak ada malunya lagi untuk ngomong kalau saya ini business network marketing, kalau saya ini distributor KK, kalau saya ini mitra KK gitu. Karena saya masih temui kadang-kadang ada yang ditanyai, Mbak dagang apa Mbak? Pembalut gitu. Loh, MLM ya Mbak gitu. Terus dia bilang, oh enggak, ini saya cuma dagang online biasa kok gitu. Lah, kalau Anda masih malu, kalau Anda masih enggak bangga, maka jangan kaget gitu. Anda enggak akui itu sebagai bisnis Anda enggak banggain itu sebagai bisnis Anda, maka bisnis Anda tidak akan mengakui Anda, maka bisnis Anda tidak akan bikin bangga Anda. Gitu. Kita lihat para kron, Bu Tuti, Bu Novi, itu mereka bangga banget gitu, live setiap hari gitu. Makanya KK memberikan kebanggaan juga kepada mereka dengan ditampilkan di publik, di di sosmed itu sebagai seorang berprestasi. Ya, KK jadi bangga sama Bu Novi, Bu Tuti, seorang kron star director, karena Bu Tuti, Bu Novi bangga dengan KK Indonesia. Ya, jadi yuk kita makin bangga gitu.
Ngomong-ngomong nih teman-teman ya, kalau teman-teman ke luar kampung atau ke jalan ke kota-kota itu sekarang ini kalau di Surabaya sih, kalau di Surabaya yang saya lihat yang terbaru adalah orang-orang yang punya rumah makan gede-gede itu dia ada di pinggir jalan, dia pakai sepeda motor gitu, pakai tulisan karton tersedia di sini gitu. Jadi mereka udah pada turun ke jalan pakai atribut atau kaos, baju yang dipakai dengan merek ini apa restorannya gitu. Atau kita lihat juga ada sales-sales misalnya sepeda motor A, B, C gitu ya. Mereka kan pakai bajunya baju sales gitu misalnya Yamaha, Honda dan sebagainya. Dan itu berangkat dari rumah, keluar rumah sampai ke kantor, nanti pulang lagi tetap dipakai terus gitu. Itu kalau saya boleh ngomong ya menunjukkan kebanggaan gitu. Bisa bangga karena saya masih punya pekerjaan, itu good luar biasa. Bisa bangga karena weh Honda nih gitu. Ini saya kerja di Yamaha ini. Ini saya kerja di apa ini di IndiHome gitu. Nah, Anda kan lihat baju-baju itu terus. Nah, kalau Anda bisa lihat mereka begitu bangga dengan pekerjaannya mereka, apalagi Anda, kita punya potensi penghasilan ratusan juta, teman-teman. Kita perusahaan yang legal resmi, kita perusahaan gede banget nih, gitu. Anda harus bangga gitu. Karena kebanggaan ini Anda bisa tunjukkan dan orang yang mungkin lagi mikir untuk cari kerjaan atau lagi Anda tawari gitu, mereka akan kerasa, wah ini pede banget ini Bu Reni kalau nawari mantep banget nih, Mbak Novita Dewi kalau nawari pedenya minta ampun, ini Bu Yuyun Naryuni, Bu Linda Nur Arisa, Bu Umi Saroh, Mbak Ase Endah, Mbak Rohayah, semuanya kalau nawari mantep gitu loh, pede banget nih gitu, karena ada kebanggaan yang muncul gitu. Dan itu harus kita pupuk teman-teman, itu harus kita pupuk. Karena kalau enggak, Anda nawarinya malu-malu. Jangan ngomong-ngomong ya, saya tawari bisnis, ini bisnis network marketing. Itu wah, Anda udah kalah set duluan ya. Jadi Bu Yeni Azaniah, Anda juga harus bangga memiliki bisnis Keke Indonesia. Oke, silahkan cek dulu. Saya bangga memiliki bisnis Keke Indonesia. Ya, jangan sampai Anda nggak bangga. Karena kalau nggak bangga ya Keke nggak bisa bikin bangga Anda. Oke, nah itu yang kedua, bisnis network. Ingat ya, kita senang sekali kita udah punya bisnis yang resmi legal. Yang keduanya kita juga bisnisnya seperti orang-orang gede di luaran. Dan kita adalah calon orang-orang gede seperti yang ada di luaran. Karena basisnya adalah network atau jaringan. Dan yang ketiga adalah marketing. Nah ini penting teman-teman. Marketing itu juga saya bilang keajaiban. Saya boleh tanya enggak? Siapa di sini yang lulusan sarjana atau lulusan sekolah marketing gitu? Ada kan ya, kalau SMK itu ada SMK pemasaran. Kalau di kuliah saya nggak tahu ya, ada nggak jurusan pemasaran? Mestinya ada juga lah ya, karena saya dulu pernah sempat mau masuk D1 tuh perhotelan gitu. Berarti mestinya juga ada jurusan pemasaran. Ada nggak yang sekolah jurusan pemasaran, mau D1, D2, D3 apapun gitu loh. Kayak misalnya kita lihat kalau di Indonesia itu ada Pak Hermawan Kertajaya, wah itu marketing strategik yang luar biasa ya. Itu saya pikir dia juga pasti ada sekolah tinggi ya. Nah ada nggak yang lulusan dari sekolah-sekolah tersebut ya? Ada nggak? Mungkin saya bisa baca ada yang lulusan marketing. Bu Novi lulusan sekolah marketing bukan? Mbak Novita Dewi, Mbak Ningsihwati lulusan marketing bukan? Bu Anita Harjo, Mbak Linda, Mbak Umi Saroh, Mbak Ase Endah, Bu Diah Sari, Bu Lili, apakah Anda lulusan marketing? Oke. Lulusan sekolah bisnis exit belum lulus Bu, masih sekolah terus Bu, bahkan Anda sekarang mentor. Bu Natalia Dani, apakah Anda seorang yang dulunya belajar di kampus atau di sekolah marketing? Oke, kayaknya nggak ada ya, setahu saya nggak ada. Dan terus terang ya, saya juga bukan lulusan marketing, sekolah marketing nggak. Tapi itu kenapa saya bilang ajaib. Kita ini bukan lulusan marketing. Oh, SMK penjualan Bu Umi Saroh, good. Ya, Bu Umi Saroh berarti lulusan SMK penjualan ya. Oke. Bu Anita Harjo malah lulusan sekretaris. Ya, Mbak Novita Dewi lulusan akuntansi.
Ya, Bu Tuti sekolah bisnis XYZ ya bukan ya. Maksudnya gini loh teman-teman. Kita ini bukan lulusan marketing, kita ini bukan sekolah edukasi 2 tahun, 3 tahun, S1, S2 marketing. Tapi kok bisa ya jualan begitu luar biasa? Kok bisa ya punya penghasilan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang kalau boleh saya ngomong mereka sekolah penjualan mungkin jurusan adalah pemasaran dan mereka lakukan teknik-tekniknya tapi mohon maaf kadang-kadang akhirnya hanya jadi karyawan, jadi pegawai gitu, jadi sales gitu dan kita nggak punya basic sama sekali untuk penjualan, edukasi maksudnya ya. Tapi kenapa bisa? Kita memiliki ilmu, kita memiliki pengetahuan tentang marketing. Ya, kalau ngomong marketing kan pemasaran, promosi, ya toh. Dan itu kenapa ada sekolahnya? Karena memang itu butuh keahlian khusus. Tapi luar biasanya teman-teman, Anda dan saya walaupun bukan lulusan marketing, Keke juga waktu kita join tidak ada syarat Anda harus lulusan marketing, nggak ada. Itu kita bahkan nggak lulus SMA juga nggak apa-apa. Itu kita ternyata bisa menjalankan bisnis ini. Ajaib nggak? Ajaib nggak teman-teman? Kalau bagi saya nih, makin saya sadar, aduh, anak SMA ini, orang desa ini bisa punya bisnis. Dan bisnisnya bukan macam-macam, bisnisnya bukan sembarangan, bisnisnya seperti pebisnis yang luar biasa di seluruh dunia, bukan Indonesia, di seluruh dunia. Dan yang ketiga, nggak ada basic pemasaran, tapi bisa jualan produk, bisa jualan jasa, bisa jualan ilmu, bisa jualan pengetahuan dengan sangat luar biasa. Itu saya teman-teman. Dan ya saya terima kasih dengan sekolah bisnis XYZ yang menunjuk saya untuk bisa jadi mentor. Nah ini kan satu gimana ya, beneran ajaib, beneran luar biasa. Saya sangat syukuri hal ini. Dan saya berharap kesadaran ini juga Anda bisa terima malam hari ini. Pengertian ini, pemahaman ini juga Anda bisa terima malam hari ini. Dan Anda semakin bangga, semakin yakin, semakin percaya diri, semakin antusias, semakin bersemangat dalam menjalankan bisnis network marketing KK Indonesia. Teman-teman, kalau ada hal lain yang mungkin Anda harus pertaruhkan, kalau itu soal pekerjaan, Anda memang gak disarankan untuk langsung pindah, langsung berhenti bekerja, langsung menggantikan apa yang sudah Anda kerjakan selama ini di KK. Enggak. Anda boleh lakukan secara part-time. Kemarin saya sudah jelaskan. Ya Anda lakukan part-time 2 jam per hari, pulang dari kerja, Anda sambil ngomong anak, Anda sambil untuk lakukan ini dan itu aktivitas Anda sebagai pengurus yayasan mungkin, sebagai orang yang melayani dan sebagainya. Tapi 2 jam per hari itu cukup untuk Anda membangun bisnis network marketing. Apalagi sekarang di era online, di era digital, Anda akan bertemu dengan bisnis ini dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah alias hemat. Dan teman-teman, potensinya tidak berkurang ya. Potensi penghasilannya offline sama online sami mawon sama aja. Bukan berarti karena pandemi, karena online potensinya lebih kecil, bukan. Justru tambah gede karena Anda bisa ketemu lebih banyak orang, ketemu dengan lebih gampang banyak orang, ketemu lebih murah dengan banyak orang. Dan ini saya pikir perlu saya sampaikan di awal. Hari kedua, bagi Anda yang baru, Anda menerima sebuah keajaiban. Bagi Anda yang sudah lama, tingkatkan kepercayaan diri Anda, tingkatkan upaya Anda, tingkatkan perjuangan Anda, karena Anda sudah tepat berada di satu bisnis yang ajaib. Oke teman-teman, mungkin itu yang mau saya sampaikan ke Anda. Bagi yang belum nonton videonya kemarin, saya sudah sharekan, saya sudah rekam dalam bentuk YouTube. Anda tinggal tonton dan Anda tolong sampaikan kepada mitra-mitra Anda. Karena sebulan ini Desember ya,
Keke udah canangkan satu program namanya, bukan program, satu tagline yang namanya total komitmen, total sukses. Saya akan coba komitmen, saya juga bagi waktu dengan benar-benar untuk Anda dan saya bisa mendapatkan yang terbaik di bulan terakhir 2020 ini, agar 2021 kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang sudah kita rencanakan berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelumnya. Oke, saya minta satu lagi. Setelah ini silahkan Anda chat, tulis di grup-grup di mana Anda berada. Saya bangga menjadi mitra kerja KK Indonesia. Bisnis yang ajaib. Oke, dan itu aja yang mau saya sampaikan ke Anda. Saya doakan kita semuanya semakin sehat, semakin sukses, semakin bahagia. Saya akan bikin live, saya usahakan setiap hari. Dan saya berusaha untuk bisa mendukung apa yang sedang Anda perjuangkan, impian-impian Anda dan juga impian saya, untuk kita dapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Oke teman-teman, selamat malam, salam hebat luar biasa, salam 100 juta. Bye-bye.